Alright guys, kita udah nyampe di exercise 11, alright, di TOEFL-nya Baron yang bagian listening ya guys ya. TOEFL Baron TOEFL yang bagian listening, exercise 11, judulnya sekarang adalah problems ya atau masalah. Oke, seperti biasa sebelum kalian coba untuk nebak soalnya, nebak soalnya, nyoba untuk jawab audionya. Ini ada skillnya dulu saya bacain ya. In some dialogues in the listening section on the paper-based TOEFL, di beberapa dialog di seksi listeningnya PBT, paper-based TOEFL, you will be asked to identify the problem that the speakers are discussing. Kamu akan diminta untuk mengidentifikasi atau mengenali masalah yang sedang didiskusikan sama speakers, para pembicaranya. This may be more difficult because different aspect of the problem may be included in the conversation. Ini mungkin saja sulit karena aspek yang berbeda ya yang termasuk di percakapannya itu ya. Choose the best answer. Pilihlah jawaban yang benar, oke? Oke, jadi intinya kalian disuruh untuk mengenali atau mengidentifikasi masalah mereka ya guys ya, dan fokus sama pertanyaannya. Siapa yang punya masalah, si cowok apa si cewek, dan dengar baik-baik ya, harus teliti gitu. Alright, coba kalian ambil kertas sama pulpen dulu, kertas jelek juga nggak apa-apa. Tulis angka 1 sampai 10, nanti coba dengar audionya, bulenya ngomong apa, jawabannya apa, jawab di situ di kertas itu. Nah, habis itu nanti setelahnya baru kita bahas bareng-bareng. Lalu kalau udah tulis benernya berapa di kolom komentar ya. Alright, oke, siap guys. Ready? 3, 2, 1, and go. Exercise 11. Number 1. Oh no, I've run out of checks and the rent is due. Maybe you could get a cashier's check at the bank. What is the man's problem? Two. My roommate is getting married next month. I'd like to live by myself, but I really can't afford to. Why don't you sign up on the message board in the housing office? What is the woman's problem? Three. What's the matter? I can't register until I get my advisor's signature on my registration form, and as usual, I can't find him. What is the man's problem? Four. Can you give me a lift? My car's in the shop and I'm already late to work. Sure, I'll drop you off on my way to class. What is the woman's problem? Five. Great. Professor Jones is using a different book this semester. Now I'll have to buy a new one. Me too. My friend let me have a copy of the book he used last semester, but that won't do me any good now. What is the problem that the man and woman are talking about? Six. Sorry. I have to stay here until someone comes from the phone company to install my phone. That's too bad. I wish you could go with us to the movie. What is the woman's problem? Seven. Excuse me, I need to exchange this sweatshirt for a larger size, but I can't find the receipt. That's okay. Since it's an even exchange, just take the size you want and give me that one. What is the man's problem?
8. If the university had childcare on campus, it would make my life a lot easier. It really would. It must take a lot of time going back and forth to daycare all the way across town. What is the woman's problem? Nine. I need to get a different job. The one I have just doesn't give me enough hours anymore. Have you tried the library? They're always looking for help. What is the man's problem? Ten. I've been staying up until 3 and 4 in the morning trying to get all my papers and projects done. I'm exhausted. Well, you can't do that for very long without getting sick. What is the woman's problem? Oke, gimana guys? Susah nggak? Alright. Langsung aja kita bahas dari nomor 1 ya. Di nomor 1 itu tadi si cowoknya ngomong gini. Oh no, I've run out of checks and the rent is due. Oh tidak, saya kehabisan cek, run out of checks, kehabisan cek, and the rent is due. Dan sewanya due itu jatuh tempo ya guys ya. DUE tulisnya, DUE, due, jatuh tempo. Si ceweknya jawab, maybe you could get a cashier's check at the bank. Mungkin kamu bisa ini ya, mungkin kamu bisa mendapatkan cek kasir di bank ya, cek kasir. Alright, intinya dia nggak punya cek ya guys ya. Oke. Mana jawabannya guys? Oh, kehabisan cek, nggak punya cek. Oke. Yang A, he does not have a checking account. Dia tidak punya checking account. Beda guys, kalau checking account itu ini rekening giro, maksudnya rekening cek ya, bukan rekeningnya yang dimaksud tapi ceknya aja, kertas cek itu loh. And then kalau yang B, he does not have any checks. Nah itu yang B, itu yang benar ya. Jawabannya adalah yang B guys. Kalau yang C itu apa sir? He does not have the money to pay his rent. Dia tidak punya uang. Enggak dong, belum tentu ya. Dia tidak punya uang untuk membayar sewanya, enggak, belum tentu. Kalau yang D, there is a line at the cashier's window. Ada garis di jendela kasir atau antrian. Enggak ya, enggak. Berarti yang B. Terus yang nomor 2-nya tadi si cewek bilang gini, my roommate is getting married next month. I'd like to live by myself, but I really can't afford to. Roommate itu ini teman sekamar saya mau menikah bulan depan. Saya mau tinggal sendiri tapi saya tidak mampu gitu loh, tidak mampu biayanya gitu loh. Kan patungan guys, kalau di Inggris, di Amerika kalau ngekos kan patungan. Jadi kalau saya pengen tinggal sendiri tapi saya pengennya tinggal sendiri tapi saya nggak mampu biayanya ya. Afford itu kayak lebih ke nggak mampu biaya. Terus si cowoknya jawab, why don't you sign up of the message board in the housing office? Mengapa kamu nggak daftar aja di papan pesan di kantor perumahan ya, daftar untuk nyari partner ya, tinggal bareng ya. Butuh partner kayak gitu, butuh partner tinggal, butuh roommate ya. Oke. Jawabannya yang mana guys? Pertanyaannya what is the woman's problem? Masalahnya dia yang mana? Kalau yang A, she does not like to live alone, dia tidak suka tinggal sendiri. Enggak dong, dia tadi kan bilangnya suka tinggal sendiri tapi nggak mampu biayanya. Kalau yang B, her roommates will be moving out, teman kamarnya akan pindah. Udah jelas ya, berarti yang B gitu guys. Kalau yang C itu apa sir? She wants to get married, dia ingin menikah. Enggak, yang menikah itu temannya. Kalau yang D, she does not have any messages, dia tidak punya pesan apapun. Enggak ya, yang B ya. Kalau yang nomor 3-nya si ceweknya tadi bilang gini, what's the matter? Apa masalahnya? Ada masalah apa gitu ya, what's the matter? Si cowoknya jawab, I can't register until I get my advisor signature on my registration form, and as usual I can't find him. Saya nggak bisa daftar sampai saya mendapatkan tanda tangan penasihat saya di formulir pendaftarannya, dan seperti biasa saya tidak bisa menemukannya. Oh, dia itu mau daftar ke sesuatu gitu ya, suatu kampus atau suatu perusahaan mungkin ya. Tapi dia nggak bisa nemuin advisornya, penasihatnya untuk tanda tangan di formulirnya.
Gitu. Apa masalah dia? Apakah yang A, guys, he needs his advisor to sign the registration form. Dia perlu penasihatnya dia untuk tanda tangan di formulir registrasinya. Ya udah, itu A. Benar ya. Jawabannya adalah yang A. Kalau yang B itu apa, Sir? He does not have an academic advisor. Dia tidak punya academic advisor. Ada kan punya. Cuman nggak nemu aja. Kalau yang C, he does not know how to register for next semester. Dia tidak tahu cara daftar. Enggak ya, untuk next semester, untuk semester depan, enggak ya. Dia tahu tapi nggak nemuin advisornya ya. Nomor D-nya, he can't find his registration. Dia tidak bisa menemukan pendaftarannya. Enggak. Berarti yang A. Yang nomor 4-nya tadi si cewek bilang gini, can you give me a lift? Bisa kamu ngasih saya tumpangan? My car is in the shop and I'm already late to work. Mobil saya di bengkel dan saya udah telat kerja nih. Si cowoknya jawab, sure, I'll drop you off on my way to class. Saya akan tentu aku akan mengantarmu di perjalananku ya ke kelas ya. Oke, permasalahan si cewek, what is the woman's problem? Apa dia butuh apa, guys? Nomor 4 itu apakah yang A, she does not have a car? Dia tidak punya mobil, punya tapi di bengkel ya. Kalau yang B, she needs a ride, dia perlu tumpangan, ya itu ya, yang B berarti jawabannya, guys. Terus kalau yang C itu juga benar, Sir, she is late to class, dia terlambat kelas. Enggak, si ceweknya kan ini mau kerja, kalau si cowoknya ke kelas. Kalau yang D, she has to go shopping, dia ingin shopping. Enggak, belum tentu ya, enggak ada keterangannya ya. Berarti yang B, guys, dia perlu tumpangan, itu aja. Nomor 5-nya, si ceweknya bilang gini, great, Professor Jones is using a different book this semester. Now I'll have to buy a new one. Profesor Jones itu menggunakan buku yang berbeda di semester ini. Sekarang saya harus beli yang baru, beli buku baru gitu. Si cowoknya jawab, me too, saya juga. My friend let me have a copy of the book he used last semester. Teman saya tuh ngasih saya fotokopi buku yang dia gunakan semester lalu. But that won't do me any good now. Tapi kayaknya sekarang nggak kepake deh, gitu intinya ya, nggak kepake sekarang. Jadi intinya si cowok ini udah punya buku, momennya nih anggap aja SMA ya, SMA kelas, dia dari kelas 2 mau naik ke kelas 3, dia tuh udah punya bukunya dari kakak kelas gitu loh. Tapi ternyata sama gurunya bukunya udah diganti, nggak pakai buku yang lama lagi gitu, guys. Alright, permasalahannya, what is the problem that the man and woman are talking about? Apa yang permasalahan si cowok sama si cewek ini? Apakah yang A, guys, they don't have a good book for their class. Mereka nggak punya buku yang bagus untuk kelas mereka. Bukan. Yang B, they don't like Professor Jones. Mereka nggak suka Professor Jones. Belum tentu ya. Terus kalau yang C, the professor changed the book this semester. Profesor mengganti bukunya semester ini. Ya udah C. Jawabannya adalah yang C, guys. Kalau yang D, books are very expensive. Bukunya mahal. Belum tentu ya. Nggak ada keterangannya. Kalau yang nomor 6, si cewek tadi bilang gini, sorry, I have to stay here until someone comes from the phone company to install my phone. Maaf, saya harus ada di sini, maksudnya tinggal di sini ya, maksudnya menetap, maksudnya nggak bisa pergi saya, karena saya nggak bisa pergi sampai seseorang datang dari perusahaan telepon untuk install telepon saya. Saya tuh lagi nungguin tukang telepon untuk masangin telepon di rumah saya gitu loh maksudnya. Si cowoknya jawab, that's too bad, itu buruk sekali. I wish you could go with us to the movie. Saya harap kamu itu bisa pergi sama kita ke bioskop. Gak bisa ya, dia mau nungguin tukang telepon ya. Pertanyaannya, what is the woman's problem? Pertanyaannya, what is the woman's problem? Di apa ya masalah si cewek? Nomor 6, apakah yang A, guys? She has to wait to the telephone to be installed. Dia harus menunggu sampai teleponnya diinstal. Iya, yang A, ya udah gampang ini ya. Kalau yang B itu apa, Sir? She does not have a telephone. Dia tidak punya telepon. Bukan itu yang jadi masalah, dia nggak bisa keluar movie ya, ke bioskop ya. Kalau yang C, she has already seen the movie. Dia sudah nonton filmnya. Belum tentu. Kalau yang D, she cannot go to the movie because she has company. She has company itu ini guys, punya teman, ada teman mau datang, bukan ya? Dia nggak bisa ke bioskop karena ada teman mau datang gitu. Bukan, kan tukang telepon, bukan teman dia. Yang A ya, berarti lebih tepat yang A.
Kalau yang nomor 7-nya si cowoknya tadi bilang gini, "Excuse me, permisi, I need to exchange this sweatshirt for a larger size, but I can't find the receipt." Permisi, saya perlu menukar sweater atau kaos ini dengan ukuran yang lebih besar maksudnya ya. Tetapi saya tidak bisa menemukan kwitansinya. Kwitansinya nggak nemu mbak gitu ya. Si mbaknya, si ceweknya bilang gini, "That's okay since it's an even exchange." Gak apa-apa, ini kan seimbang pertukarannya gitu ya. "Just take the size you want and give me that one." Ambil aja ukuran yang kamu suka dan sini ini tuh kasih saya yang itu gitu ya. What is the man's problem? Masalah si cowok apa? Apakah yang A, he has gained weight, dia bertambah gendut? Enggak. Yang B, the sweatshirt is too big. Sweatshirt kaosnya itu terlalu besar? Enggak, kan kekecilan, makanya mau tukar yang besar. Kalau yang C, he does not have the receipt. Nah itu dia nggak punya kwitansinya, masalahnya dia itu. Kalau yang D, the clerk cannot authorize exchange. Pelayannya atau petugasnya tidak dapat mengizinkan pertukaran. Enggak ya, diizinkan kok. Berarti yang C ya. Kalau yang nomor 8-nya si cewek tadi bilang gini, "If the university had child care on campus, it would make my life a lot easier." Kalau kampusnya punya tempat penitipan anak ya, kayaknya lebih gampang deh, lebih memudahkan saya gitu ya. Si cowoknya jawab, "It really would." Iya kayaknya, it must take a lot of time going back and forth to take care all the way across town. Maksudnya ribet kalau bolak-balik itu ke tempat penitipan anak di seluruh kota itu, nyari-nyari dulu ribet. Kalau kampus ada tempat penitipan anak enak tuh. Ya, jadi konotasinya ini sudah pada berkeluarga ya, udah pada punya anak kecil-kecil ya, meskipun mereka udah punya anak kecil-kecil tapi mereka tetap ke kampus gitu ya, tetap masih sekolah, mungkin S1, S2 gitu lah intinya. What is the woman's problem? Apa masalah si cewek? Apakah yang A, she needs child care that is closer to the university. Dia perlu ini ya, memerlukan tempat penitipan anak yang dekat dengan kampus. Yaitu ya udah A itu udah benar guys. Kalau yang B itu apa? She needs someone to take care of her children while she is in class. Dia perlu seseorang untuk menjaga anak-anaknya ketika dia di kelas. Iya sih, bener. Yang B itu bener, tapi kan lebih ke child care. Masa ada orang random disuruh jagain anak gitu ya? Ya pasti harus ke child care. Child care itu tempat penitipan memang resmi gitu guys. Kalau yang C, she needs the man to help her more with the children. Dia ingin si cowok lebih membantunya dengan anak-anaknya, jagain anak-anaknya, enggak ya? Kalau yang D, she needs to spend more time with the children. Dia perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anaknya, bukan? Yang A jawabannya. Kalau yang nomor 9, si cowok tadi bilang gini, "I need to get a different job." Saya perlu mendapatkan pekerjaan yang berbeda. The one I have just doesn't give me enough hours anymore. Pekerjaan yang saya punya, gitu ya, saya perlu pekerjaan yang berbeda. Berarti side job ya. Side job itu pekerjaan tambahan ya. Pekerjaan yang saya punya tidak memberi saya enough hours. Enough hours itu cukup jam. Jadi kalau di Amerika sana itu kerjanya jam-jaman ya guys ya, nggak hari-harian ya. Sistemnya bagus di sana itu. Jadi kalian nggak ikut perusahaan ini terus harus di situ terus 24 jam atau nggak boleh nyabang gitu. Nggak, kalau di Amerika itu kamu kerja sama saya berapa jam, dari jam berapa sampai jam berapa. Umpamanya dari jam 7 sampai jam 9. Jam 7 sampai jam 10. 7 pagi sampai 10 pagi. Ya udah, setelahnya kamu boleh kerja di mana-mana gitu karena gajimu jam-jaman gitu guys. Kalau di Amerika begitu ya kebanyakan ya, pakai jam. Nah, ini tadi si cowok apa cewek ya? Si cowoknya ini tadi cuman dikit gitu loh, cuman dari jam 7 sampai jam 10 umpamanya. Nah, siangnya dia nganggur gitu, mau nambah lagi gitu loh di tempat lain gitu. Si ceweknya jawab, "Have you tried the library?" Kamu udah nyoba ke perpus nggak? They are always looking for help. Mereka tuh selalu membutuhkan bantuan. Berarti di perpus juga ada job ya, ada pekerjaan ya. Oke, pertanyaannya, what is the man's problem? Apa masalah si cowok? Apakah yang A, apakah yang A, he does not like his job, dia tidak suka pekerjaannya? Enggak. Kalau yang B, he wants to work more hours, dia ingin bekerja jamnya lebih lagi. Oh iya, B ya. Jawabannya adalah yang B.
Kalau yang C, he cannot change job. Dia tidak bisa mengganti pekerjaan, bukan. Kalau yang D, he needs to spend more time studying. Dia perlu menghabiskan banyak waktu untuk belajar. Enggak ya. Berarti yang B. Terakhir nomor 10. Si cewek tadi bilang gini, I've been staying up until 3 and 4 in the morning trying to get all my papers and project done. I'm exhausted. Saya itu sudah begadang sampai jam 3, jam 4 setiap pagi untuk mencoba menyelesaikan tugas sama projectku ya. Saya kecapean gitu. Si cowoknya jawab, well, you can't do that for very long without getting sick. Kamu nggak bisa melakukan hal itu dengan Kamu nggak bisa melakukan hal itu lama gitu tanpa sakit gitu ya. Nggak bisa kamu lama-lama kayak gitu tanpa sakit gitu ya. Pasti ada sakitnya gitulah intinya. Si ceweknya masalahnya apa nih? What's the woman's problem? Apakah yang A, she needs to get more sleep. Dia perlu waktu tidur yang lebih ya. Iya benar, yang A berarti ya. Dia perlu waktu tidur yang lebih gitu ya. Lebih banyak lagi. Kalau yang B itu jawabannya A, benar ya. Kalau yang B, she is starting to feel sick. Dia mulai untuk merasa sakit. Belum tentu. Belum ya. Nggak ada keterangannya. Kalau yang C, she did not finish her papers and projects. Dia tidak bisa menyelesaikan papers, tugas sama projectnya dia. Yang bukan ya, yang C bukan. Yang D, she is tired of schoolwork. Dia itu capek sama tugas sekolah. Enggak ya. Lebih ke A, dia tuh perlu banyak tidur, perlu waktu jam tidur yang lebih lagi gitu guys. Alright, gimana? Bener berapa guys? Coba ketikkan di kolom komentar. And then kalau mau nanya silakan juga. Jangan lupa untuk share ke teman-temannya guys channel ini ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, thank you very much.